Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan suasana malam hari di sebuah rumah, di mana di dalam rumah tersebut ada sepasang suami istri yang sedang mengobrol bersama. Istrinya tersebut bernama Yumiko. Ia adalah seorang ibu rumah tangga yang seringkali ditinggal oleh suaminya. Sedangkan suaminya bernama Hayate. Ia bekerja di sebuah perusahaan sebagai seorang konsultan. Saat mereka sedang mengobrol bersama, terlihat Yumiko yang dicuekin oleh suaminya. Dikarenakan Hayate sibuk dengan handphonenya, Yumiko yang ingin mendapatkan perhatian dari suaminya mencoba berbasa-basi dengan menawarkan sebuah teh untuk suaminya. Akan tetapi tindakan Yumiko itu tidak merubah keadaan. Hayate tetap saja tak meresponnya. Malam itu pun berakhir dengan sifat dingin Hayate yang tidak memberikan istrinya jatah menanam benih. Scene pun berganti, terlihat esok paginya Yumiko berada di depan rumah yang akan mengantarkan suaminya pergi bekerja. Seperti biasa, suaminya akan pergi bekerja dalam beberapa hari. Akan tetapi Yumiko yang akan ditinggal lagi oleh suaminya terlihat kurang bahagia, dikarenakan ia belum menanam benih bersama suaminya. Siang harinya terlihat Yumiko yang sedang mengobrol dengan temannya. Temannya tersebut bernama Hikaru. Di sini Hikaru menceritakan bahwa ia telah menikah dengan teman sekolahnya dulu. Yumiko yang dulunya satu sekolah dengan Hikaru, dia pun mengenal juga suami dari Hikaru. Scene pun berganti saat malam harinya terlihat Yumiko yang sedang sendirian di kamarnya. Saat itu ia sedang memakai lotion untuk perawatan tubuhnya. Tak lama kemudian temannya Hikaru pun menelponnya. Ia mengatakan bahwa sekarang ia sedang dalam perjalanan menuju rumahnya. Yumiko yang sedang sendirian di rumah dan merasa kesepian, dengan senang hati ia pun langsung mempersilahkan Hikaru untuk mampir di rumahnya. Tak lama kemudian terdengar seseorang yang mengetuk pintu, yang menandakan kedatangan Hikaru. Yumiko pun bergegas ke depan rumah untuk membukakan pintu teman baiknya. Namun saat Yumiko membuka pintu, ia pun terlihat kaget karena Hikaru ternyata tidak datang sendirian, melainkan ia datang bersama dengan suaminya yang bernama Tessa. Karena mereka dulunya satu sekolahan, jadi Tessa pun terlihat biasa saja karena sudah mengenal Yumiko. Akan tetapi Yumiko yang jablay pun mencoba menatap Tessa dengan membuat pikirannya traveling kemana-mana. Lalu Yumiko pun mempersilahkan mereka berdua masuk. Ia juga mengajak mereka untuk makan malam bersamanya. Ketika sedang makan, mereka pun mengobrol bersama dan menceritakan tentang masa sekolah mereka. Akan tetapi, terlihat Yumiko yang terus mencuri-curi pandang kepada suami temannya itu. Lalu Hikaru yang ingin buang air bocil, ia pun meminta untuk pergi ke kamar mandi. Yumiko kemudian menunjukkan kamar mandinya yang berada di belakang. Karena sudah tak tahan, Hikaru pun bergegas ke kamar mandi dan menyisakan Yumiko dengan suaminya. Saat mereka tinggal berdua, Yumiko pun mengajak Tessa mengobrol dengan memujinya. Ia mengatakan bahwa tubuh Tessa sangat atletis, berbeda dengan tubuh suaminya yang biasa-biasa saja. Yumiko yang sudah lama tidak dijamah oleh suaminya, ia pun terlihat sangat mengagumi suami temannya itu. Mengingat suaminya yang akan pergi bekerja dalam beberapa hari, Yumiko pun langsung meminta nomor telepon dari Tessa. Awalnya Tessa tak ingin memberikan nomor teleponnya, karena ia takut dengan istrinya. Namun karena Tessa yang sudah tertarik oleh Yumiko sejak masih SMA, dengan gerakan cepat ia langsung memberikan nomor teleponnya. Yumiko sangat senang karena bisa mendapatkannya. Esok harinya terlihat Tessa yang sedang berada di rumah Yumiko. Sementara itu Yumiko sedang merapikan tempat tidurnya. Setelah itu ia lalu menyuruh Tessa untuk pindah di tempat tidur itu. Di sini Yumiko ternyata menawarkan untuk memijat tubuh Tessa. Tanpa pikir panjang, Tessa pun menerima tawaran Yumiko. Tessa kemudian mulai mempersiapkan dirinya, sedangkan Yumiko juga mempersiapkan semua alat pijatnya. Ia lalu membalur tubuh Tessa dengan minyak urut dan mulai memijat Tessa. Ketika sedang dipijat, Tessa merasakan kenyamanan, sehingga membuat pedangnya berdiri tegak tepat di depan Yumiko. Hal itu pun membuat Tessa menjadi malu. Yumiko lalu mengambil sebuah handuk dan menutup pedang Tessa. Akan tetapi servis yang diberikan oleh Yumiko sangat nyaman. Pedang Tessa pun tak berhenti berdiri tegak. Yumiko yang menyadari kalau Tessa selalu melihat gunung aktifnya, ia pun lalu mengambil sebuah kain dan menutup mata dari Tessa. Setelah menutup mata Tessa, Yumiko terlihat memandangi pedang Tessa. Karena Yumiko yang sudah lama tak dijamah oleh suaminya, hal itu pun membuat ia menjadi tergoda. Ia lalu melepas bajunya dan menggunakan metode lain untuk memijat Tessa, yaitu dengan cara menggunakan gunung aktifnya.
Tessa yang menyadari kalau pijatannya berbeda, segera membuka penutup matanya. Ia pun terlihat kaget karena melihat Yumiko yang sudah siap menanam benih. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Setelah selesai melakukannya, terlihat Tessa yang sedang berpamitan untuk pulang. Akan tetapi Yumiko menahannya dan mengatakan untuk tinggal sebentar lagi. Namun ternyata Tessa yang sudah ketagihan dengan servis Yumiko langsung mengajak Yumiko menanam benih bersamanya. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik lagi dan lagi. Beberapa hari pun berlalu. Terlihat Yumiko yang sedang di rumah sendirian. Karena merasa kesepian, ia pun menghubungi Tessa dan menyuruhnya untuk datang ke rumahnya besok. Akan tetapi Tessa menolak ajakannya karena ia takut jika hubungan mereka bisa ketahuan oleh istrinya. Mendengar penolakan dari Tessa membuat Yumiko menjadi kecewa. Lalu saat Yumiko sedang tidur, ia mengalami mimpi becek. Hal itu pun membuat ia terbangun. Menyadari hal yang ia alami barusan hanyalah mimpi becek, ia kemudian segera menyelesaikannya dengan cara melakukan olahraga colokan khusus wanita. Esok harinya terlihat Yumiko yang sedang bersiap untuk keluar rumah. Namun ketika sedang bersiap-siap, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Saat Yumiko membuka pintunya, ternyata yang datang adalah Tessa. Hal itu pun membuat Yumiko menjadi kaget, karena semalam Tessa telah menolak ajakannya. Di sini Tessa pun menjelaskan bahwa semalam ia merasa bimbang, akan tetapi setelah memikirkannya, ia sadar bahwa ia mulai menyukai Yumiko. Dan juga Yumiko memberikannya servis yang sangat bagus, sehingga ia menjadi susah untuk melupakannya. Mendengar semua penjelasan Tessa, Yumiko pun menjadi senang. Ia lalu mengajak Tessa masuk ke dalam rumahnya. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Di akhir film ini terlihat Yumiko dan suaminya sedang duduk bersama. Di sini Yumiko sangat bahagia membuat wajahnya berseri-seri. Hayate yang melihat tingkah aneh istrinya mencoba menanyakan apa yang terjadi dengannya. Yumiko pun menjawab kalau ia bahagia karena suaminya sudah pulang. Film pun selesai. Terima kasih.